Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya berikan judul hati yang tergerak. Kenapa kok saya beri judul hati yang tergerak? Ya, saya mau setiap kita itu memiliki hati tergerak. Sebentar lagi Natal ya. 2 hari lagi kita, enggak 2 hari, besok ya sudah masuk Desember besok ya. Sekarang tanggal berapa saudara? Desember besok ya? Atau? Iya besok ya. Besok tanggal 1, betul enggak saudara? Iya besok ya. Ya, besok masuk Desember saudara. Sebentar lagi gereja-gereja kita sudah mulai merayakan perayaan Natal. Ayo kita tergerak hati kita. Tergerak untuk apa? Tergerak untuk mempersembahkan yang berkenan. Tergerak untuk apa? Memberi hidup kita, memberikan persembahan kita kepada Dia. Apakah kita tidak mau tergerak hatinya? Atau kita mau tutup diri untuk pekerjaan Tuhan? Pagi hari ini saudara, kenapa kok saya beri judul hati yang tergerak? Supaya setiap kita memiliki hati tergerak untuk kita bekerja di ladang Tuhan, untuk kita itu menabur di dalam rencana-rencana Tuhan. Apa yang Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara. Saat ini ada ladang. Apa ladangnya? Gereja Tuhan. Ayo kita menabur, ayo kita mempersembahkan. Menabur itu bukan cerita tentang duit saja saudara. Bukan tentang persembahan uang aja. Lewat hidupmu, waktumu, tenagamu, engkau berikan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Bekerja untuk Tuhan, untuk ibadah Natal. Itu melayani Tuhan, itu persembahan. Karena persembahan itu bicara muliakanlah Tuhan itu dengan hartamu. Muliakan Tuhan itu dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Hati yang tergerak mempersembahkan yang berkenan. Sebagai ayat pembuka, kita akan lihat di dalam Keluaran 35 ayat yang kelima. Keluaran 35 ayat yang kelima dikatakan di situ. Sebentar saudara. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Kita mau perhatikan ayat ini saudara. Sebentar, ada yang mereport saudara. Sebentar ya. Saya pikir tadi tidak ada penyusup. Ternyata penyusupnya tidak mau ngomong tapi langsung mereport saudara. Ya, cemen memang penyusup-penyusup ini. Ya puji Tuhan. Hati yang tergerak adalah ambil bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Apa yang kau miliki, apa yang kau punya, apa yang ada padamu. Setiap orang terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, sebagaimana disampaikan Musa. Ini disampaikan Musa kepada bangsa Israel, umat Israel. Persembahan yang berkenan di hati Tuhan bukanlah dilihat dari nominalnya saudara. Persembahan itu tidak dilihat dari nominal, melainkan yang keluar dari hati yang tergerak. Ini loh, setiap orang yang terdorong hatinya. Ada yang terdorong hatinya pagi hari ini untuk mempersembahkan yang baik untuk Tuhan di gereja saudara, ya, di gereja saudara. Apa yang kau persembahkan? Apa yang kau mau lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Apakah hati saudara terdorong? Jadi persembahan ini yang berkenan kepada hati Tuhan bukan dilihat dari nominalnya. Oh ini nominalnya besar. Oh ini jutaan rupiah. Oh ini sekian. Itu sekian. Oh ini sedikit. Tidak seperti itu. Melainkan keluar dari hati yang tergerak. Dilakukan dengan sukarela saudara. Kita memberi dengan sukacita. Kita memberi dengan ikhlas. Kita memberi dengan sukacita, dengan luar biasa. Bukan dalam keadaan terpaksa atau berat hati. Jangan sekali-kali kita memberi. Kita menyalurkan berkat kita. Kita berbuat sesuatu karena terpaksa. Jangan.
itu tidak ada berkatnya, saudara. Contoh aja, contoh sepele ya, contoh sepele. Mungkin kau ditunjuk piket di gerejamu, saudara. Kalau gereja-gereja kecil, saudara ya, seperti gereja saya, gereja kecil di desa, ya, itu piket itu gantian, saudara. Setiap komsel minggu pertama komsel ini ada 3 komsel di gereja saya. Minggu pertama komsel Mawar Saron, yang minggu kedua nanti komsel Hebron, minggu ketiga nanti komsel Gloria, dan muter gitu terus setiap minggu. Jadi setiap hari Sabtu komsel-komsel ini yang terpilih untuk bersih-bersih gereja, ya mereka sapu-sapu gereja. Itu dijadwal setiap keluarga masing-masing. Komselnya Hebron, ini jadwal saya, saudara. Jadwal saya bersih-bersih dengan istri. Kemarin saya sudah cicil bersih-bersih, saudara. Sudah sapu-sapu gereja, ya. Ini, saudara, jangan sampai kita itu berbuat sesuatu, melakukan persembahan, meskipun itu bersih-bersih gereja, dengan terpaksa. Wes, aku berseni gereja, engkau lek nggak berseni, dirasani orang, diomongin orang. Itu terpaksa, saudara, tidak boleh. Itu tidak ada berkatnya. Dengan berat hati, waduh, sakjane aku sibuk, banyak kerjaan, kok ya wayai piket. Terpaksa, nanti kalau tidak melakukan nanti diomong orang. Gak boleh, saudara. Anak-anak Tuhan, kalau kita melakukan semua, apapun yang kau lakukan, baik itu persembahan lewat materi atau lewat tenagamu, lewat waktumu, apapun bentuknya, kita mau persembahkan dengan sukacita, bukan dengan keadaan terpaksa, bukan dengan berat hati, tapi dengan sukacita. Tuhan itu melihat sekecil apapun pekerjaanmu, saudara. Terpaksa adalah berbuat di luar kemauan karena terdesak oleh keadaan atau pihak lain. Jadi tidak digerakkan oleh hatinya. Terpaksa itu dibuat dari luar dari kemampuan kita. Sebetulnya saya tidak mau lakukan, tapi saya mau lakukan karena terpaksa. Ini gak boleh, saudara. Ya, ini bukan persembahan yang baik kepada Tuhan. Rasul Paulus juga menegaskan, ya, kita akan lihat Rasul Paulus ngomong apa masalah ini di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kita akan lihat di sini, ya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Ya, bukan dengan paksaan. Hendaklah masing-masing menurut kerelaan hatinya. Berapa yang kau rela? Apa yang kau miliki? Berapa jumlah yang kau relakan untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan? Mungkin waktu, mungkin tenaga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan karena paksaan, jangan dengan sedih hati. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang senantiasa memberkati kita, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita mau memberi dengan sukacita, jangan dengan sedih hati. Setelah mendengar nasihat Musa, ya, dari ayat nas yang kita sudah baca tadi, bangsa Israel itu tergerak hatinya membawa persembahan bagi pekerjaan Tuhan, ya. Setelah mendengar nasihat Musa, setiap orang tergerak hatinya untuk mempersembahkan barang-barang yang dimilikinya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Lah, Musa ini sedang membangun mezbah Tuhan, sedang membangun gereja, sedang membangun satu bangunan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam rangka pembangunan kemah suci. Musa ini saat membangun kemah suci, dia ngomong kepada bangsa Israel, orang-orang yang tergerak hatinya, ayo memberi apa yang ada padamu, apa yang kau miliki, apa yang kau punyai. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan. Yang terdorong aja. Kenapa kok Musa ngomong yang terdorong? Karena Musa tahu, kalau ada hati yang tidak terdorong, yang tidak tergerak hatinya, percuma, nggak akan jadi berkat. Jadi setelah mendengar nasihat Musa,
Setiap orang yang tergerak hatinya untuk mempersembahkan barang-barang yang dimilikinya untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam rangka membangun kemah suci. Kita akan lihat ayat yang ke-20 sampai 21 di dalam Keluaran tadi, Keluaran 35. Kita akan lihat di ayat ke-20 sampai ke-21. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Ini perhatikan saudara. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Setiap orang yang terdorong jiwanya, tergerak hati dan terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya untuk dipakai untuk pakaian kudus itu. Saudara yang terkasih di sini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan bahwa setiap orang yang tergerak hati dan terdorong jiwanya. Artinya apa? Memberi dengan sukacita, memberi dengan ketulusan, memberi dengan keikhlasan, dengan damai sejahtera, yang benar-benar memang tergerak hatinya. Nah, pagi hari ini saudara, pertanyaannya buat saya dan saudara, apakah saudara saat ini tergerak hatinya untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan? Besok sudah Natal saudara, masuk Desember. Ayo kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita aja ya, kalau kita bisa memberi yang terbaik untuk anak kita, kita bisa memberi yang terbaik buat suami kita, kita bisa memberi yang terbaik untuk istri kita. Masa kita tidak bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan? Kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Musa tidak memanggil semua orang untuk memberikan persembahan. Oi, ayo semua jemaat, ayo kita patungan. Kalau perlu bangun di pinggir jalan, kotak amal untuk bangun kemah suci ini. Buat kotak amal, semua orang harus memberi. Ya, bangun di pinggir-pinggir jalan. Dak, saudara. Musa hanya mengumumkan, diumumkan kepada semua orang, semua yang tergerak hatinya, memberi persembahan. Tetapi hanya orang yang tergerak hatinya saja. Mengapa? Karena untuk melakukan pekerjaan Tuhan atau melayani Dia diperlukan hati yang rela atau terbeban. Pelayanan itu bicara tentang kerelaan hati, saudara. Bukan apa yang kau punya, bukan seberapa besar, tapi ini bicara pelayanan itu bicara dengan kerelaan hati atau terbeban, bukan karena terpaksa. Adapun persembahan kepada Tuhan itu tidak terbatas dari materi atau uang saja, namun termasuk melayani Tuhan, mengerjakan sesuatu untuk Tuhan dengan mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, seluruh keberadaan hidup kita. Mungkin kita tidak punya materi lebih, tapi kita punya banyak waktu. Kita mau ambil bagian itu. Kita bantu-bantu untuk siapkan makanan, saudara. Pasti Natal pasti makan, betul enggak? Enggak sekedar makan, pasti makan besar Natal, betul enggak saudara? Pasti repot jemaat-jemaat Tuhan, para ibu-ibu ini. Ayo engkau yang punya banyak waktu, ya, kita mau berikan waktu untuk masak. Kita ambil waktu untuk ikut bergabung, ya, nimbrung, masak sama-sama untuk perayaan Natal. Itu melayani saudara, itu korban, itu persembahan, itu yang tergerak hatinya saja. Korban tenaga aja loh saudara. Kalau bukan dengan kerelaan, itu nggak enak dilihatnya. Betul nggak saudara? Ya, korban tenaga aja loh. Kalau nggak sepenuh hati, ya, kalau nggak sepenuh hati, nggak enak dilihatnya. Ada ya orang itu menunjuk pelayan itu karena memang supaya itu biasanya enggak biasa hadir, tapi ditunjuk supaya dia hadir. Itu saya enggak cocok sekali saudara, enggak cocok sekali. Karena setiap pelayan kita harus tahu, oh ini setia enggak. Kalau dia setia, dia mau, dia suka cita, kita pilih dia. Tapi kalau dia enggak mau, jarang-jarang hadir, terus rasanya terbeban dikasih pelayanan itu, ya jangan dikasih saudara. Karena sesuatu yang kita berikan
itu kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, dia akan melakukan itu tidak sepenuh hati. Jadi percuma gitu loh. Seperti Musa ini loh. Dia itu ngomong hanya, hei kamu semua jemaat Israel, kamu yang terbeban hatinya, yang tergerak hatinya, ayo memberi persembahan kepada Tuhan. Hanya yang tergerak hatinya. Tidak semua orang disuruh oleh Musa ini, tidak semua orang. Tapi yang tergerak hatinya aja. Kita akan lihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mungkin kita tidak punya materi, kita tidak punya uang berlebih, tapi kita punya tenaga, kita punya waktu. Kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahanmu, materi, seberapa hebat seseorang mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Bukan itu, tetapi dia mencari dan ingin dari umatnya adalah hati yang tergerak. Kembali pertanyaannya, saudara, pagi hari ini kita tergerak enggak hati kita? Itu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Hati yang tergerak dan penuh kerelaan adalah kunci memberi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Hati yang tergerak mendapat kelimpahan. Ini sudah pasti. Hati yang tergerak sama dengan mendapat kelimpahan. Orang yang tergerak hatinya akan mendapat kelimpahan. Kita akan lihat ya. Cerita ini luar biasa, cerita ini. Lalu Musa memanggil Betsalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hati telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Tercatat demikian, semua laki-laki dan perempuan, ya, semua laki-laki dan perempuan terdorong hatinya akan membawa segala sesuatu pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan permintaan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Dalam Keluaran 35 ayat yang ke-29, orang Israel membawa persembahan dalam keadaan bebas. Bebas, gak ada paksaan, saudara. Bebas dari tekanan, bukan dari tekanan atau paksaan, tapi bebas. Mereka memberi persembahan dengan sukarela sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Inilah persembahan, bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, tapi bebas sebagai ucapan syukur kepada Tuhan untuk setiap orang yang terdorong hatinya. Terdorong hatinya akan membawa sesuatu pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Orang-orang Israel membawa persembahan dalam keadaan yang tidak tekanan, tidak paksaan, tapi mereka membawa persembahan dengan sukarela. Persembahan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ini persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga mukjizat itu terjadi, saudara. Cerita selanjutnya ya, mukjizat bisa terjadi di dalam firman Tuhan ini. Kita akan lihat Keluaran 36. Keluaran 36 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dikatakan di sini, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan. Lu bayangkan loh, saudara. Ya, Musa memerintahkan yang tergerak aja, ayo membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan, membangun kemah suci. Yang tergerak aja, bukan dengan paksaan, ya bebas. Tapi firman ini mengatakan di ayat yang ke-6 yang ke-7 Keluaran dikatakan di cerita ini ya, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Ya, sampai-sampai Musa itu membuat pengumuman, saudara. Musa itu membuat pengumuman lagi. Yang pertama tadi Musa membuat pengumuman, ayo yang tergerak hatinya memberi persembahan. Setelah memberi persembahan semuanya, ternyata kebanyakan, saudara. Ya, berkatnya sangat melimpah. Orang yang tergerak hatinya pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Sehingga Musa membuat pengumuman yang kedua. Apa pengumumannya? Kita akan lihat.
Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Loh, luar biasa loh saudara, luar biasa. Yang pertama tadi Musa ngomong, ayo yang tergerak hatinya memberi persembahan untuk Tuhan. Oh, semua tergerak, semua membawa persembahan apa yang dia miliki sampai melimpah, sampai Musa ini nolak-nolak. Gak usah, cukup sudah cukup, semuanya berlebih. Saudara yang terkasih, saya mau kasih tahu, kalau kita tergerak hatinya, kalau hidup kita mempersembahkan, hidup kita pasti diberkati. Luar biasa saudara. Kau tidak akan kekurangan, tapi engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ini loh, bahkan berlebih firman Tuhan katakan. Ya, demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan pekerjaan itu, bahkan berlebih. Sampai emoh-emoh saudara, sampai gak mau Musa itu. Ayo pagi hari ini, milikilah hati yang tergerak untuk pekerjaan Tuhan. Loh, katanya Tuhan kaya, katanya Tuhan punya segalanya. Saudara, Tuhan memang punya segalanya, tapi Tuhan tidak membuat kita menjadi orang pengemis. Betul nggak? Tuhan tidak membuat karakter kita itu hanya mengharapkan sesuatu. Oh, saya berharap berkat Tuhan saja. Tapi Tuhan berharap Tuhan mau supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya kita terima saja. Karena lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Betul enggak? Ya, kita harus tahu ini. Bukan berarti, oh kenapa kok kita harus memberi persembahan kepada Tuhan? Katanya Tuhan punya segalanya. Tuhan sedang mengarahkan kita supaya kita menabur, kita akan menuai, supaya kita memberi, supaya kita diberi. Karena orang yang memberi minum pasti akan diberi minum. Orang yang memberi dengan sukacita akan diberkati. Itulah yang namanya tabur tuai, saudara. Gak ada ceritanya ya. Orang yang suka menabur, dia kekurangan itu tidak ada cerita. Orang yang suka berkorban sampai dia mengemis, itu tidak ada cerita. Makanya ada berkat firman Tuhan mengatakan, ya, anak cucu orang benar itu akan diberkati Tuhan. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Itu dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Anak cucumu tidak akan meminta-minta. Kalau kita memiliki hati yang tergerak, hati yang mau berkorban, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang tanpa direncanakan. Ya, saudara. Di zaman perjanjian baru, ini ada persembahan yang nggak direncanakan, saudara. Nggak ada rencana untuk memberi, tapi tiba-tiba memberi. Ya, contohnya kita lihat di perjanjian baru. Kita akan lihat ya, zaman perjanjian baru, persembahan sukarela juga ditunjukkan kepada Sakeus. Saudara tahu cerita Sakeus? Saat ketemu Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus jalan nih, Sakeus itu ada di mana? Di atas pohon. Dia panjat pohon supaya dia bisa melihat, supaya Sakeus bisa melihat Tuhan. Dan Tuhan ngomong gini, Sakeus, turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Wow, Sakeus sukacita, saudara. Ada Tuhan, ada orang yang care dengan dia. Karena Sakeus ini pemungut cukai, nggak ada yang suka sama dia, nggak ada yang nganggep dia. Tapi ada satu pribadi, yaitu Yesus. Dia mau datang kepada dia. Sehingga ini yang ditunjukkan Sakeus, mempersembahkan dengan sukarela. Dicatat di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Oh, luar biasa, saudara. Ini persembahan sukarela. Persembahan yang tanpa direncanakan. Sakeus tidak punya rencana untuk memberikan persembahan dari setengah miliknya diberikan kepada orang miskin. Tidak ada rencana. Betul tidak? Tidak ada rencana. Tapi karena tergerak hatinya, ketemu dengan Yesus,
bertatap muka dengan Tuhan Yesus, ketemu klik dengan Tuhan Yesus, langsung tergerak hatinya Sakeus ini. Tuhan, setengah dari hartaku, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kuncinya saudara, untuk kita memberi yang terbaik, kita harus klik dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Engkau akan memiliki hati yang luar biasa. Persembahan yang tanpa direncanakan, tapi tergerak oleh Roh Kudus. Demikian jemaat Filipi memberi persembahan secara sukacita, secara sukarela untuk mendukung pekerjaan Paulus. Sakeus dan Paulus. Persembahan dari jemaat Filipi. Kita akan lihat Filipi 4 ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan sukarela hanya terjadi karena gerakan atau dorongan dari Roh Kudus. Sukarela adalah dasar persembahan yang diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus ngerti ini. Ya, bukan karena paksaan, bukan karena orang lain, bukan karena dorongan dari orang lain, tapi sebenarnya dari gerakan hati kita, digerakkan oleh Roh Kudus, betul-betul muncul dari diri kita. Oh, saya mau memberi. Tapi kadangkala masalahnya saudara ya, ini di akhir sudah. Masalahnya, Tuhan sudah mendorong hati kita, Tuhan sudah menggerakkan hati kita, Roh Kudus sudah menggerakkan hati kita. Ayo salurkan berkat-Mu, ayo lakukan ini, ayo lakukan itu. Kita yang tolak, betul enggak saudara? Enggak Tuhan, enggak. Saya masih banyak kebutuhan. Oh, saya belum ini Tuhan. Enggak Tuhan. Kita yang tolak saudara. Enggak kita sadari, sehingga kita menutup berkat kita sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini, kalau engkau tergerak hatimu untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, lakukan untuk Tuhan. Kamu pasti diberkati Tuhan. Kalau engkau sedang tergerak hatimu, digerakkan Tuhan, melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, lakukan itu. Gak usah ditawar. Tuhan tahu kok porsi kita masing-masing, Tuhan tahu. Berapa porsi saya, berapa porsi saudara, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak tuntut banyak. Tuhan tuntut apa? Bukan nilai, bukan jumlah, tapi yang Tuhan tuntut hati yang rela untuk memberi. Itu yang dinilai Tuhan. Saudara tahu janda yang memberi persembahan 2 keping perak, 2 peser? Saudara tahu? Siapa yang dipuji Tuhan? Apakah orang-orang kaya yang membawa persembahan dengan hartanya yang melimpah? Atau seorang janda yang miskin ini hanya 2 keping perak, 2 peser? Yang dipuji Tuhan 2 peser, saudara. Karena apa? Dia memberi dengan kerelaan, dia memberi dengan sukacita, dia memberi semuanya, bahkan seluruh nafkahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bukan menilai jumlah, Tuhan bukan melihat berapa banyak yang kau beri, bukan, tapi dia melihat kerelaan hatimu, sukacitamu dalam memberi itu. Itu yang penting, saudara. Persembahan sukarela hanya terjadi karena digerakkan atau didorong oleh Roh Kudus. Sukarela adalah dasar persembahan yang diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Sebagai ayat penutup, saudara, di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Sanggup melimpahkan, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Jadi tidak ada cerita orang yang tergerak hatinya dan mau melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, memberi hidup, memberi dirinya, memberi sesuatu untuk Tuhan, dan Tuhan tidak melakukan apa-apa. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 mengatakan Allah sanggup melimpahkan. Artinya apa? Apa yang kau beri,
Tuhan itu akan kembalikan. Tuhan tidak mau berutang. Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Oh haleluya. Engkau akan banyak menolong orang. Engkau akan banyak menjadi berkat saat hidupmu itu suka memberi, saat hidupmu itu berkorban, saat hidupmu itu memberi persembahan dengan sukacita, saat hidupmu tergerak hatimu untuk pekerjaan Tuhan. Justru engkau akan jadi berkat. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kenapa di Bible teks asli gak ada terjemahannya? Ya, kenapa? Waduh, tak tahu ya, jangan tanya saya. Ya, gak tahu ya, gak ngerti maksudmu aku. Saudara, ya puji nama Tuhan. Terima kasih buat saudara semua yang pagi hari ini yang sudah bergabung, yang sudah stay mendengar firman Tuhan. Saya percaya biar hati kita tergerak. Ya, sebentar lagi kita merayakan Natal. Ya, kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, tentunya yang terbaik, dengan porsi kita masing-masing. Puji nama Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Ya, kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan yang berkenan kepadamu. Biarlah hati kami memiliki hati yang tergerak, hati yang mau berbuat sesuatu, bukan karena paksaan, bukan karena terpaksa, bukan karena Tuhan tekanan, tapi benar-benar tergerak hatinya dengan sukacita, dengan sukarela memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memberi, kami akan diberi. Ketika kami akan memberi, kami akan menerima. Dan kami yakin dan percaya ketika kami menabur, kami pasti menuai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini dalam setiap hidup kami. Bukan hanya kami mendengar, tapi jadilah Tuhan, jadikanlah kami ini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan firman Tuhan berkuasa atas hidup kami. Kami percaya berkat itu menjadi bagian kami. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, buat sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat online yang ikut ambil bagian dalam live pagi hari ini, dalam ibadah saat teduh anugerah Tuhan ini. Tuhan memberkati kami. Suami diberkati Tuhan, istri diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan, orang tua kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah. Pagi hari ini dalam ibadah, kami yakin dan percaya ada mukjizat. Dalam ibadah, dalam ucapan syukur, dalam doa, dalam kebenaran firman-Mu, kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Kami menang, kami bersukacita, dan hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkat Tuhan terjadi atas hidup kami. Sementara kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Dalam hidup kami, pekerjaan kami, aktivitas-aktivitas yang kami lakukan, apapun tugas-tugas kami, kemanapun kami akan melangkah, kami percaya hidup kami disertai Tuhan. Tuhan buat semuanya berhasil, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan kami dibukakan jalan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jalan-jalan buntu dibuka, jalan-jalan buntu dibuka. Untuk Ibu Risma kami berdoa, Tuhan akan memberkati kesehatan keluarganya. Ibu Risma diberkati Tuhan, kesehatannya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami akan sambung besok pagi kembali dalam ibadah saat teduh bersama-sama dengan Tuhan, untuk kami sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami landaskan doa syukur kami. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat semua saudara yang bergabung pagi hari ini. Ya,
kita ada semua karena Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Kak Anita, terima kasih. Dang Angge, terima kasih buat firman Tuhan. Ya, sama-sama saudara. Kak Cindy pamit dulu ya. Selamat beraktivitas Kak Cindy. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun Ibu Sofi, Kak Titi, terima kasih Pak Pendeta. Ya, sama-sama Kak Titi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas ya buat saudaraku. Salam kenal Linda aja. Salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Kak Anita, terima kasih. Yang absen, terima kasih ya. Yang sudah bantu tap-tap layar. Tuhan Yesus memberkati kita. Rospita, amin. Kak Nining, terima kasih buat mawarnya. Tuhan Yesus memberkati. Herjina, sampai ketemu besok di ibadah pagi Pak Kris. Ya, sama-sama Bu. Sampai ketemu besok ya. Izin berangkat ke RS. Tuhan Yesus menyertai Mami Erik. Tuhan Yesus menyertai. Tetap beriman di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, semua pasti yang terbaik. Terima kasih. Damai di hati. Shalom. Terima kasih. Matahari Timur, Bunda Nikma, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu ya saudaraku ya. Hidup kita dipelihara Tuhan. Siapa saya? Ibu Erna ya. Dan saya lupa ya. Ya, nanti namanya tidak sesuai. Saya panggil nama sesuai yang tertulis di situ ya. Siapa saya? Izin untuk berangkat sekolah Pak. Ya saudara, Tuhan Yesus menyertai. Liana, ya sampai ketemu besok pagi saudaraku ya. Dalam ibadah kita, ibadah saat teduh anugerah Tuhan. Saya live setiap hari ya, 4:30 pagi, jam 6 sudah selesai. Johan, terima kasih, sungguh-sungguh memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita juga, amin. Ya, Ibu Erna. Ya, supaya tidak lupa ya. Kalau boleh diganti aja siapa saya. Ganti namanya Ibu Erna gitu. Supaya nanti pas panggil tidak salah lagi. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oke, saudaraku semua, terima kasih ya. Shalom buat semuanya. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Saya mohon pamit. Bye bye semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Ku cinta Kau.